Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, serta nilai-nilai dasar yang berfungsi untuk mengatur dan mengorganisasi pemerintahan di suatu negara. Konstitusi juga berperilaku sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan struktur kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Kemudian pengertian konstitusi juga disampaikan para ahli. Yang pertama, Soli Lubis menjelaskan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yang artinya membentuk. Istilah membentuk ini diartikan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Yang kedua, Wirjono Projodikoro. Ia juga menyatakan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk adalah negara bermakna, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Yang terakhir, menurut Sri Sumantri, ia mengemukakan bahwa konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen, seperti Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada fungsi dari konstitusi. Yang pertama ada menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan, konstitusi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga atau individu. Yang kedua, melindungi hak-hak individu. Dengan adanya konstitusi, hak-hak individu dijamin dan dilindungi oleh hukum, sehingga individu dapat hidup dengan aman dan damai. Yang ketiga, menentukan struktur pemerintahan. Adanya konstitusi dapat ditentukan siapa yang berwenang untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang keempat, menjaga stabilitas politik. Melalui konstitusi, konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas negara dapat dihindari. Dan yang terakhir, menjaga keadilan dan kesetaraan. Dengan adanya konstitusi, dapat dijamin bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Kemudian ada tujuan dari konstitusi. Konstitusi bertujuan yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Tanpa adanya batasan ini, konstitusi tidak dapat berfungsi secara efektif dan ada resiko kekuasaan akan disalahgunakan yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Setiap penguasa wajib menghormati hak-hak individu serta menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan hak-haknya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa konstitusi sebagai pedoman, negara tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk berdiri secara kokoh dan teratur. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi dua bagian, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang dimana konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dirumuskan secara sistematis dalam sebuah dokumen resmi dan memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Konstitusi tertulis ini biasanya mencakup berbagai ketentuan dasar negara yang tertata rapi dan sistematis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang dari kebiasaan, konvensi, serta praktik ketatanegaraan yang telah lama diakui. Kedua, berdasarkan sifatnya. Dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Konstitusi fleksibel merupakan jenis konstitusi yang dapat diubah dengan prosedur yang sama seperti pembuatan undang-undang biasa, sehingga perubahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sedangkan konstitusi kaku merupakan jenis konstitusi yang memerlukan prosedur yang lebih berat dan khusus untuk melakukan perubahan, sehingga tidak mudah diubah. Contoh yang paling dikenal adalah Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia setelah dilakukan amandemen. Yang ketiga, berdasarkan cara terbentuknya. Dibagi pula menjadi dua bagian. Yang pertama, konstitusi yang diberikan, dan yang kedua, konstitusi yang ditetapkan. Di mana konstitusi yang diberikan ini merupakan konstitusi yang lahir atas kehendak sepihak dari penguasa atau raja yang kemudian diberikan kepada rakyat. Contohnya adalah konstitusi Belanda tahun 1814. Sedangkan konstitusi yang ditetapkan adalah konstitusi yang terbentuk melalui kesepakatan rakyat atau lembaga perwakilan khusus yang diberi wewenang. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh BPUPKI
dan disahkan oleh PPKI. Isu atau pokok-pokok konstitusi. Isu atau pokok-pokok konstitusi adalah hal-hal mendasar yang biasanya diatur dalam sebuah konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi bukan hanya berisi aturan teknis, tetapi mengatur dasar dan arah penyelenggaraan negara. Pokok-pokok yang lazim dimuat dalam konstitusi antara lain: 1. Dasar dan bentuk negara, menegaskan apakah negara berbentuk republik, monarki, kesatuan, atau federal, serta dasar negara yang dijadikan landasan. Kedua, kedaulatan rakyat, mengatur siapa pemegang kedaulatan tertinggi, misalnya rakyat, raja, atau hukum, serta bagaimana kedaulatan itu dijalankan. Ketiga, pembagian dan pemisahan kekuasaan, menjelaskan lembaga-lembaga negara, misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk kewenangan, fungsi, dan hubungan antar lembaga tersebut. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara, memuat jaminan hak asasi manusia atau HAM dan kewajiban dasar warga negara sebagai perlindungan dari kesewenang-wenangan. Yang kelima, sistem pemerintahan, menetapkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan seperti presidensial, parlementer, atau campuran, masa jabatan, serta proses pergantian kekuasaan. Yang keenam, hubungan pusat dan daerah, menentukan apakah negara menganut sentralisasi atau desentralisasi, termasuk otonomi daerah. Yang ketujuh, prosedur perubahan konstitusi, mengatur cara konstitusi dapat diamandemen, siapa yang berwenang, serta syarat-syaratnya. Yang kedelapan, simbol dan identitas negara, misalnya bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai pemersatu bangsa. Slide berikutnya yaitu sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia telah melewati beberapa tahap penting sejak kemerdekaan. Tahap-tahap utama sejarah konstitusi di Indonesia adalah sebagai berikut. Periode pertama dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi awal Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Periode kedua dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dari penggabungan beberapa negara bagian. Kemudian periode ketiga dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 karena sistem federasi RIS tidak mendapat dukungan luas. Kemudian periode keempat tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi utama setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante. Kemudian periode kelima dari 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Ditandai dengan amandemen UUD 1945 beberapa kali untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi demokrasi pasca Orde Baru. Kemudian yang terakhir periode ke-6, 10 Agustus 2002 sampai sekarang adalah era Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang diberlakukan hingga saat ini dengan pembaruan sistem ketatanegaraan dan penguatan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Baik, untuk slide selanjutnya membahas tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengganti dasar negara kita yaitu Pancasila dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan amandemen ini dilatar belakangi karena adanya tuntutan reformasi pada tahun 1998 mengenai pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pembatasan masa jabatan presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, jaminan demokrasi dan HAM yang lebih jelas. Dan yang keempat, penguatan lembaga legislatif dan yudikatif. Proses amandemen dilaksanakan oleh MPR sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dengan hasil akhir. Pertama, pembatasan kekuasaan presiden dengan masa jabatan maksimal 2 periode. Kedua, pemilu dilaksanakan oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Yang ketiga, terbentuknya kelembagaan negara baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, jaminan hak asasi manusia lebih rinci seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat sebagai hak warga negara. Pengertian konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan tentang pemerintahan yang dibatasi hukum atau rule of law, di mana semua tindakan negara harus sesuai dengan konstitusi agar tercipta keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi bukan hanya sekedar aturan dasar tertulis atau tidak tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendali agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya konstitusionalisme, negara diharapkan berjalan berdasarkan hukum, bukan atas kemauan individu atau kelompok tertentu. Prinsip-prinsip konstitusionalisme. Prinsip-prinsip konstitusional adalah fondasi dasar atau nilai-nilai inti yang membentuk jiwa dari sebuah konstitusi. Berikut adalah prinsip-prinsip konstitusional yang paling fundamental. Nomor 1, ada negara hukum atau rule of law. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka atau kehendak penguasa. Lalu poin kedua, ada pemisahan kekuasaan, separation of powers. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang untuk saling mengontrol, yaitu ada yang pertama, eksekutif atau pemerintah, yang bertugaskan menjalankan undang-undang. Lalu yang kedua ada legislatif, parlemen, yaitu tugasnya membuat undang-undang. Dan yang ketiga ada yudikatif, peradilan, bertujuan untuk mengadili pelanggaran hukum. Lalu poin ketiga ada perlindungan hak asasi manusia, atau biasa kita sebut dengan HAM. Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak berpendapat, beragama, dan mendapat peradilan yang fair atau adil dari intervensi negara. Yang keempat, ada kedaulatan rakyat atau biasa kita sebut dengan popular sovereignty. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat menjalankan kedaulatan ini melalui mekanisme seperti pemilihan umum. Yang kelima, ada pembatasan kekuasaan. Kekuasaan setiap lembaga negara dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah tirani. Ini diterapkan melalui check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga. Konstitusionalisme dalam hubungannya dengan demokrasi dan HAM. Konstitusionalisme berfungsi sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa praktik demokrasi tetap sejalan dengan prinsip hukum serta tidak melanggar hak asasi manusia. Tanpa adanya konstitusionalisme, demokrasi beresiko bergeser menjadi tirani mayoritas, yakni ketika kepentingan kelompok mayoritas menekan dan mengabaikan hak-hak minoritas. Dalam hal ini, hak asasi manusia menjadi rambu moral sekaligus hukum yang membatasi jalannya demokrasi. Konstitusi menegaskan bahwa hak-hak setiap individu wajib dijunjung tinggi oleh negara, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kehendak mayoritas. Maka dari itu, konstitusionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia saling berkaitan untuk memastikan kebebasan individu tetap terjamin, memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas dari potensi penindasan oleh mayoritas, serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Kemudian ada contoh implementasinya. Yang pertama yaitu konstitusi di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945. Menjamin prinsip demokrasi sekaligus melindungi HAM. Yang kedua, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau MK berfungsi menjaga konstitusionalisme dan memastikan bahwa undang-undang tidak melanggar HAM. Penerapan prinsip konstitusionalisme di Indonesia saat ini. Supremasi konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dijadikan dasar setiap kebijakan negara. Pembatasan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan dengan prinsip checks and balance.
perlindungan HAM, jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum, lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, berperan sebagai pengawal konstitusi, demokrasi konstitusional, pemilu langsung, bebas, rahasia, serta partisipasi rakyat dalam pengawasan pemerintahan.